People, selamat siang. Saya bertemu kembali di webinar My Alkes. Topik kita pada petang hari ini sangat menarik, Healthy People, yaitu jangan anggap remeh apa itu happy hypoxia. Kita akan dengar penjelasan yang terang benderang pada petang hari ini yang patut kita ketahui apa itu happy hypoxia. Hingga yang menurut beberapa penelitian bisa mengakibatkan keadaan fatal buat pasien dengan happy hypoxia. Untuk itu narasumber kita yang sudah kita hadirkan pada petang hari ini itu Dr. Endra dari My Alkes Product Specialist yang akan memaparkan dengan jelas dan gamblang tentang happy hypoxia, gejala dan akibatnya bila tidak ditanggulangi dengan baik. Selamat petang Dr. Endra, apa kabar? Salam sehat. Salam sehat. Silakan, Dr. Endra. Ya, jadi Pak Winston, happy hypoxia adalah happy dan hypoxia. Happy artinya gembira, hypoxia artinya dalam darah kita, tubuh, terutama penderita COVID ya Pak ya, itu kadar oksigennya menurun seperti itu. Tapi pada orang normal itu kan kalau menurun oksigennya biasanya akan merasa sesak napas. Betul. Tapi pada pasien COVID dia tidak merasakan apa-apa, Pak Winston. Maka dikatakan happy hypoxia. Jadi disebut hypoxia, pasien tetap merasa happy seperti itu Pak. Happy-nya di mana itu? Itu yang perlu kita tahu nih, Dr. Endra. Benar, silakan. Ya, jadi sebenarnya istilahnya mungkin bukan happy Pak ya, tapi silent hypoxia itu. Ya, artinya hypoxia yang terselubung, yang tidak ketahuan seperti itu Pak. Mungkin seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kita mengetahui kalau seseorang itu atau penderita COVID dalam keadaan mengalami keadaan happy hypoxia? Nah, ini yang sulit Pak Winston. Karena kan kita tahu 80% dari penderita COVID adalah OTG. Artinya orang tanpa gejala. Jadi orangnya di normal aja tanpa gejala apa, batuk pun tidak, demam pun tidak, pilek pun tidak gitu. Tapi kalau diukur kadar oksigennya menggunakan alat, itu akan menurun kadar oksigennya di bawah normal. Seperti Pak kita ketahui kan normal itu 95 sampai 100%. Ya. Itu pada penderita hypoxia bisa, pada penderita COVID Pak, itu bisa sampai 70%, bahkan sampai 50%. Nah, pada titik tertentu di mana otak kurang oksigen, tiba-tiba pasien akan tidak sadar. Dan saat dibawa ke rumah sakit, mungkin sudah berat, bisa mengancam jiwa. Wah, bahaya juga ya, Dr. Endra. Iya, betul Pak Winston. Pertanyaan yang basic, apakah semua dalam tanda kutip penderita COVID atau termasuk yang OTG akan ada kecenderungan akan mengalami happy hypoxia? Ya, kalau kecenderungan ada Pak Winston. Hampir penderita COVID itu akan berpotensial mengalami happy hypoxia. Meskipun tidak semua pasien COVID pasti mengalami hypoxia. Ya. Apakah ada orang suka sebut penyakit penyerta pada umur tertentu atau dengan penyakit tertentu kecenderungan kena hypoxia itu lebih tinggi? Ya sebenarnya kalau penyakit penyerta artinya buat orang yang ada komorbid atau penyakit penyerta seperti penyakit jantung, diabetes, ya mungkin ada asma, ada penyakit paru sebelumnya, itu akan memperparah gejala COVID-nya, COVID. Nah bisa jadi juga mungkin akan memperparah gejala happy hypoxianya, seperti itu. Ya. Saya jadi bertanya nih Dr. Endra, apakah saya atau healthy people yang lagi menonton kita ini perlu nggak diperiksa kadar saturasi oksigen dalam darah? Nah itu Pak Winston masalahnya. Jadi karena penderita COVID adalah OTG, tidak ada gejala, jadi bisa aja seperti saya sekarang dalam keadaan sehat, mungkin saya penderita COVID gitu Pak. Jadi kan kita nggak tahu kan, itu betul ada gejala. Tahu-tahu saya pun menderita happy hypoxia, kadar oksigen saya menurun barangkali. Nah untuk itu Pak Winston, ada baiknya kalau kita pun mengecek berapa kadar saturasi oksigen kita. Pakai menggunakan alat apa itu? Berarti setiap keluarga seharusnya memiliki alat pemantau untuk memeriksa kadar oksigen dalam darah itu ya? Ya betul Pak Winston. Wah, menarik itu, menarik. Jadi sekarang kita teknologi sudah canggih Pak Winston.
Iya, Kalau iya. dulu kan kita mengecek saturasi oksigen itu harus dengan ke rumah sakit periksa Betul. darah, namanya pemeriksaan analisa gas darah, namanya Pak Winston. Jadi harus diambil dari darah arteri, nggak bisa pakai darah vena. Dan itu pun butuh kalian khusus untuk mengambil darah arteri, nggak gampang Pak Winston. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi kita punya satu alat yang kecil, simple, bisa dibawa-bawa dan setiap saat kapanpun, dimanapun kita bisa tes saturasi oksigen. Wah, sangat menarik. Jadi bisa langsung ketahuan hasilnya ya? Iya, bisa. Sangat menarik. Apakah bisa ditunjukkan ke healthy people, Dr. Hendra? Ya, Pak Wilson dan Healthy People ini kita kebetulan ada alatnya seperti ini. Ya, jadi seperti ini Pak Wilson alatnya. Sangat kecil sekali, ya praktis dan mudah dibawa-bawa. Ini hanya menggunakan baterai A3 seperti itu. Dan cara makainya, Praktekkan dok, saya Oh, iya. pegang mic-nya. jadi cara makainya adalah dengan menjepitkan di salah satu jari kita. Ini kita menggunakan tombolnya. Ya, nanti dengan setelah Pak Aldi membaca, nanti akan terbaca berapa kadar saturasi oksigennya langsung tampil dan juga berapa detak nadi jantung saya, seperti itu Pak. Contoh, Healthy people bisa lihat di kamera? Ya, kamera. Oke. ya jadi kalau kita di sini saturasi oksigen saya 98% Pak Winston. Oh, bagus ya. Ya, berarti saya normal ya Pak. Oke, good. Kemudian detak nadi saya 88 kali per Iya. menit. Ya. Jadi ini sangat simpel, sangat berguna dan sangat praktis Pak Winston, seperti itu. Jadi menarik sekali Dr. Hendra. Jadi tidak dapat ada gejala kalau orang menderita hypoxia. Ya itulah Pak Winston masalahnya. Jadi kita harus waspada. Di selain kita juga menjaga mewaspadai gejala awal COVID, dan kita pun juga harus mewaspadai adanya gejala hypoxia ini. Gitu Pak. Saya yakin dan percaya healthy people pasti tanya tuh di mana bisa memperoleh pulse oximeter itu ya untuk memeriksa. Bagaimana itu Dr. Hendra? Bisa diperoleh atau didapatkan di mana? Ya sebenarnya produk ini ada di MyAltes Pak Winston. Jadi buat healthy people yang sudah mengakses YouTube kita, MyAltes ya, itu bisa dilihat di sana, dan di sana pun juga ada cara pemakaian pulse oximeter, juga bisa buka website kita MyAltes, dan di sana pun juga ada banyak hal-hal yang menarik yang mungkin berguna buat peserta kita. Saya lihat tadi Dr. Hendra memperaganya sangat mudah dan simpel ya. Ya betul. Berarti alat ini sangat penting, harus dimiliki oleh setiap orang ya. Iya. Apalagi masa pandemi ini kita belum tahu sampai kapan ujungnya ya Dr. Hendra. Ya betul Pak Winston. Saya sendiri pun juga sudah memiliki Pak Winston. Oh iya? Ya, jadi setiap pagi Wah, itu ya. saya cek anak saya, istri saya, kan di rumah saya punya orang tua saya Pak Winston. Iya. Orang tua saya sudah 89 tahun masih sehat. Senang dong Ya. ya, periksa gitu ya. Jadi saya pun khawatir kan kalau dia juga kena COVID ya. Setiap pagi kita cek ada saturasinya, bahkan sore hari menjelang tidur pun kita cek lagi. Apa sih akibatnya kalau saturasi oksigen di dalam darah itu kurang dari 95 sampai 100%? Ya Pak Winston, jadi kan darah itu kan fungsinya adalah memberikan makanan ke seluruh tubuh. Betul. Ya, tidak ada bagian tubuh yang tidak menerima darah. Dan tugas darah adalah memberikan makanan, salah satu adalah oksigen. Dan kita tahu bahwa setiap sel tubuh kita itu butuh kelangsungan hidup. Tanpa oksigen, maka sel tubuh kita akan mati, Pak Ustaz. Nah, kalau sel tubuh mati, maka jaringan akan mati. Kalau jaringan mati, maka organ juga mengalami gangguan fungsi. Dan dari semua organ tubuh yang sangat sensitif terhadap kurang oksigen adalah otak. Nah, jadi kalau otak mendapat oksigen 10 menit, dia akan mengalami gangguan. Dan kita tahu bahwa kalau otak ada gangguan, maka orang akan tiba-tiba tidak sadar, terjatuh, tidak sadar, dan biasa dibawa ke rumah sakit Pak Winston ya.
baik. Nah, mudah-mudahan cepat tertolong. Tapi kebanyakan yang terjadi adalah keterlambatan. Seperti itu, Pak Winston. Ya. Menarik. Kalau tadi kita Dr. Endra mengatakan tidak ada gejala, menarik untuk healthy people pasti tanya, apa penyebab happy hypoxia? Nah, jadi kenapa bisa tidak bergejala? Kenapa pada orang normal kalau oksigen menurun dia akan merasa sesak napas? Betul, betul. Tapi kenapa pada penderita COVID oksigen menurun bisa tidak ada gejala gitu, Pak Winston? Nah, ternyata emang sebenarnya COVID ini kan penyakit baru, Pak Winston ya. Iya. Jadi banyak ahli yang belum banyak kita pahami. Tapi sementara mereka belajar memahami, mereka mengadakan riset. Dan ternyata ada beberapa riset yang disampaikan adalah pada penderita COVID mengalami gangguan sedikit kerusakan saraf, Pak Winston. Oh, Ya. begitu ya. Contohnya adalah seperti pada pasien anosmia. Jadi ada beberapa gejala penyakit COVID yang mengalami anosmia. Anosmia itu apa itu? Nah. Buat healthy people istilah baru itu, Dr. Iya, Endra. baru ya, Pak Winston. Menarik nih, menarik. Iya. Jadi anosmia, healthy people, anosmia adalah di mana kita terinfeksi oleh virus corona, tapi kita mengalami gangguan pada penciuman dan pengecapan, Pak Winston. Wah, fatal Itu. itu kalau sampai nggak bisa ngerasa mencium dan rasa ya. betul. Jadi kalau misalnya kita mencium aroma makanan, itu pada buat orang anosmia tidak bisa mencium aroma makanan. Seperti itu. Dan kalau dia minum misalnya sirup, Pak Winston ya, kan ada rasa jeruk, Betul, ada betul. rasa manis gitu ya, terus dikasih es rasa dingin gitu ya. Nah, pada pasien anosmia yang dia rasa hanyalah dinginnya aja. Ya, dia nggak bisa rasa manisnya, dia nggak bisa merasakan rasa jeruknya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan gejala anosmia. Anosmia. Ya, anosmia. Jadi kalau healthy people ada yang merasakan seperti itu bisa mungkin salah satu dari gejala COVID. Karena adanya sistem gangguan pada sistem saraf seperti itu. Apakah anosmia itu juga diiringi dengan happy hypoxia juga? Nah, itu Dari pengalaman dokter. ya sampai sekarang sih belum ada riset yang menunjukkan apakah ada hubungan antara anosmia dengan happy hypoxia. Gitu. Cuma para riset mengatakan penyebabnya mungkin sama, Pak Winston. Itu sama-sama gangguan sistem saraf. Seperti itu. Ya. Mungkin healthy people juga akan bertanya nih, apa yang harus kita lakukan untuk supaya tidak terjadi, ya pertama jangan kena COVID lah sudah pasti ya. Itu juga kemungkinan untuk kena tanpa gejala, terutama orang-orang OTG ya. Dan jumlahnya cukup banyak menurut berita-berita yang ada di media. Nah, supaya para healthy people bisa menjaga kesehatannya dengan baik, apa saran Dr. Endra? Ya, sebenarnya untuk COVID ini kan penyebabnya virus, Pak Winston ya. Ya. Jadi seperti kita tahu bahwa virus itu kan belum ada obatnya. Dan obat yang paling baik, obat yang paling manjur adalah sistem imun kita, daya tahan tubuh kita. Jadi dengan mempertinggi daya tahan tubuh, dengan mempertinggi sistem imun kita, mungkin itulah jalan yang terbaik untuk supaya kita tidak terkena terinfeksi virus corona seperti itu, Pak Winston. Nah, jadi Dr. Endra kan dari produk spesialis MyAlkes. Ya, betul, Pak. Jadi pulse oximeter itu bisa didapatkan di situ dengan cara mendownload gitu ya. Ya, jadi Pak Winston untuk mendapatkan pulse oximeter ini sangat mudah sekali. Bisa membuka website MyAlkes. Ya, di sana kita banyak produk-produk yang sangat menunjang untuk sistem kesehatan kita. Gitu, seperti itu, Pak Winston. Jadi menurut dokter, setiap healthy people sebalayaknya mempunyai minimal 1 unit pulse oximetry di rumah masing-masing ya. Ya, kalau boleh saya sarankan sebaiknya begitu, Pak Winston. Karena kan pandemi COVID ini kan bukan makin menurun, tapi Jakarta terutama ya makin meningkat, Pak Winston. Ya, dan OTG juga makin meningkat. Dan kita tidak bisa mengetahui mana yang terinfeksi, mana yang belum, dan apakah saya terinfeksi, apakah saya belum, juga kita tidak tahu, Pak Winston. Jadi seperti orang yang saya kenal, dia tidak merasakan apa-apa, sama sekali tidak. Cuma kebetulan waktu dia sedang keluar kota, kemudian saat dia kembali harus dicek PCR dan rapid test antibody. Oke. Nah, saat dia tes rapid test ternyata positif, Pak Winston. Oh. Ya PCR yang negatif, tapi rapid testnya IgG-nya positif.
Artinya kan itu bahwa dia pernah menderita COVID seperti itu. Tapi dia tidak merasakan apa-apa seperti itu. Nah, mungkin karena imunnya bagus, daya tubuhnya bagus, mampu melawan virus corona, sehingga tidak merasakan apa-apa dan tidak ada gejala apapun. Tapi kan kita nggak tahu imun kita, Pak Winston. Begitu ya. Jadi healthy people, begitu penjelasan dari Dr. Hendra. Jadi kami sarankan untuk teman-teman memiliki pulse oximeter dengan cara mendownload di myalkes.com. Mungkin healthy people ada yang pasti ada pertanyaan. Silakan healthy people. Topik kita petang ini sangat menarik menurut saya. Jadi silakan healthy people, mungkin ada yang bertanya. Ya. Sambil menunggu pertanyaan, barangkali Dr. Hendra ada saran-saran Dr. Hendra mengenai happy hypoxia, mungkin ada yang terlewatkan yang dokter ingin sampaikan. Pak Winston, kalau boleh saya bertanya sama Pak Winston, gantian Pak Winston ya. Oh silakan, senang sekali. Ya. Nah, kira-kira apa yang Pak Winston lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh selama ini? Iya. Dalam rangka menghadapi COVID ini, Pak Winston. Iya, seperti kata pepatah, di dalam jiwa yang sehat di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tentu kita harus menjaga kesehatan kita dengan baik, pola makan yang baik, tentunya yang sehat, ya, istirahat yang cukup, ya, menjaga kebersihan, juga seperti anjuran pemerintah lah, 3M itu ya, memakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan dengan antiseptik atau sabun pada air yang mengalir. Halo. Halo. Ya, Iya, Pak. Ya, silakan healthy people, ada yang mau bertanya? Tanya nih, Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Tolong sebutkan nama dan dari mana? Iya, saya Adit, Pak, dari PT Sarguna Medica. Oke, silakan. Apa yang bisa kami bantu, Pak Adit? Ya, jadi kan ini sebenarnya hypoxia itu ada kaitannya dengan asma seperti itu nggak? Yang maksudnya ketika orang itu memiliki penyakit asma, apakah efeknya itu lebih parah gitu dibanding orang yang tidak memiliki alergik asma gitu? Oke, Pak Adit, saya summarize pertanyaannya. Seorang penderita asma, apakah dengan terjadinya happy hypoxia akan memperberat kondisi pasiennya, gitu ya? Ya, betul. Oke, baik. Silakan Dr. Hendra. Jadi ada penderita asma, bila suatu waktu terjadi happy hypoxia, bagaimana? Apa harus ditangani? Bagaimana cara menanganinya dan kondisi pasien akan seperti apa bila tidak ditangani secara cepat? Ya, terima kasih pertanyaannya yang bagus sekali. Jadi kita ketahui bahwa COVID adalah penyakit pada paru-paru, Pak Winston, di mana keadaannya adalah menurunkan fungsi paru-paru. Sedangkan asma juga penyakit pada paru-paru yang menurunkan fungsi paru-paru juga. Dengan demikian, kalau ada COVID, ada asma, berarti ada dua gangguan pada paru-parunya. Maka otomatis akan memperparah penyakit COVID-nya, Pak Winston, seperti itu. Jadi memperparah ya? Iya, jadi memperparah. Oke. Jadi itu jawaban Dr. Hendra. Pak Adit, ada lagi yang mau ditanyakan lagi atau healthy people yang lain? Saya melanjutkan, Pak, pertanyaan yang tadi ya, Pak. Silakan. Ya, berarti mungkin orang-orang yang memiliki penyakit yang ada hubungannya dengan respiratory ya, sistem pernafasan, itu efeknya juga pasti akan lebih besar gitu dampaknya ketika terkena happy hypoxia ini. Betul? Gimana, dokter? Silakan, Dr. Hendra. Ya, betul, Pak Adit. Jadi orang yang ada gangguan pada fungsi parunya, maka secara otomatis dia akan lebih parah kalau dia menderita penyakit COVID-19 seperti itu. Berarti penyakit paru itu merupakan komorbid untuk penyakit COVID-19. Seperti itu, Pak. Ya.
Baik, ada lagi Pak Adit atau healthy people lain yang ingin sharing, bertanya silakan. Dengan senang hati kami akan menjawab pertanyaan melalui Dr. Endra. Pak Winston sambil nunggu pertanyaan dari Oke, siap, healthy silakan. people nih. Ya, Saya kira tadi kan Pak Winston mengatakan bahwa untuk menjaga imun adalah makanan, Ya. ya. Terus ya, 3M tadi Pak Winston ya. Dan satu lagi apa, cukup istirahat ya Pak Winston istirahat, ya. cuci tangan. Cuci tangan ya. Nah, saya kira kalau makanan Pak Winston, apa yang Pak Winston makan untuk menjaga supaya tetap sehat? Apakah ada perubahan pola makan antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Ya, tentunya pandemi. ada, karena kita kan tidak tahu COVID itu ada di mana ya. Ya. Tahu-tahu orang sudah, kita dengar laporan sudah terkena. Paling tidak secara psikis kita harus pede dulu menurut saya. Ya, jangan parno atau jangan takut. Ya, pola makan juga harus memang disesuaikan, dan juga mungkin saya lupa. Saya juga konsumsi multivitamin belakangan ini pagi-pagi ya. Pagi sarapan yang cukup, makan multivitamin, pikiran senang ya. Gitu kira-kira Dr. Endra. Ya, oh kelihatannya nih ada yang mau bertanya Dr. Endra, healthy Silakan. people, silakan. Jadi ya, yang saya tangkap bahwa hypoxia ini adalah menurunnya saturasi oksigen di dalam darah. Jadi kalau menurun saturasi oksigen tanpa kita sadarin, apakah ini juga bisa mengakibatkan penyumbatan di pembuluh darah gitu ya, kalau seandainya saturasi oksigennya turun terus tanpa kita sadari. Wah, Demikian pertanyaannya, Pak. pertanyaan yang bagus sekali. Dengan Pak siapa Pak? Maaf. Adi Ginting, Pak. Oh, Pak Adi Ginting. Ya, terima kasih Pak Adi Ginting. Dr. Endra, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Super, pertanyaan super Pak. Ya, silakan. Jadi pertanyaan adalah apakah dengan kadar oksigen yang menurun itu bisa berefek ke penyumbatan pembuluh darah, begitu Pak ya? Iya. Jadi gini Pak, sebenarnya kalau penyumbatan pembuluh darah itu kan akibat penumpukan plak pada dinding pembuluh darah, akibat konsumsi lemak yang tinggi, kemudian timbul plak pada dinding pembuluh darah, dan akhirnya pembuluh darah menyempit dan akhirnya tersumbat seperti itu. Nah kalau ini kan karena oksigennya menurun. Jadi oksigen menurun, jadi pembuluh darah tidak bisa memberikan suplai oksigen untuk ke otak, sehingga otak kekurangan oksigen dan pasien tidak sadar dan terjatuh dan masuk dalam kondisi keadaan gawat darurat. Memang gejalanya mirip-mirip sih Pak, gitu loh. Tapi penyebabnya berbeda, seperti itu. Bagaimana Pak Adi Ginting? Apakah cukup menjawab pertanyaan Pak Adi? Jadi Mungkin sudah Pak ya, Ya. cukup jelas pertanyaannya. pertanyaan dokter itu tadi Pak Adi Adi. Ginting sangat menarik gitu. Apakah ada gangguan penyembutan pembuluh darah ya? Saudara. Nah, saran Dr. Endra untuk healthy people dalam kondisi pandemik masih melanda negara dan bangsa kita ini, apa saran Dr. Endra untuk kita para healthy people supaya tetap menjaga kesehatan dengan baik? Ya, jadi saran saya adalah seperti apa yang kita bahas Pak Winston, yang telah Pak Winston lakukan, yaitu 3M tadi ya Pak ya. Kemudian juga pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat ya. Ada perubahan pola makan barangkali Pak dari sebelum pandemi dengan selama pandemi ini. Dan yang terakhir seperti yang pemerintah beritakan adalah melakukan pengurangan makan di tempat-tempat umum. Karena itu penting Pak Winston. Jadi hasil riset mengatakan bahwa orang yang menderita COVID itu hampir 50% terkena COVID di tempat makan. Iya betul, tempat makan Winston. Karena seperti kita ketahui orang kalau makan itu pasti berkumpul Pak ya. Betul. Di ruang tertutup dan pasti membuka maskernya. Nah di tempat itulah mereka tertular virus COVID. Bukan dari makanannya ya? Bukan dari makanannya, tapi dari udara yang di ruangan makan seperti itu. Jadi kalau kita makan di ruang tertutup,
kita membuka masker, kita makannya terlalu seru Pak Winston ya, mungkin sambil cerita-cerita itu kan berbicara ya. Nah saat kita berbicara kan kita mengeluarkan tetesan liur, ya namanya droplet. Ya droplet ada dua macam, ada yang besar, ada yang kecil Pak Winston. Kalau yang besar mungkin jatuh jarak 1 meter, tapi kalau yang kecil mikro droplet itu dia bisa melayang di udara. Melayang di udara dan tertiup AC, tertiup angin, dia bersirkulasi. Dia berpindah ke orang yang berada di tempat makan di meja yang lain. Nah, saat orang sedang makan enak, dia buka masker, dia menghirup udara yang di dalamnya terdapat mikrodroplet tadi, sehingga dia terinfeksi oleh virus corona. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Dr. Hendra. Healthy people, kita akan mendekati garis finish. Ini acara kita webinar. Jangan khawatir, kita akan lanjutkan pada momen berikutnya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Dr. Hendra mohon dibuat kesimpulan summary supaya healthy people ada bawa oleh-oleh nih rumah tentang happy hypoxia. Namanya aja keren banget. Jadi penasaran. Saya jadi penasaran nih alatnya nih. Berapa harganya nih? Oh nggak usah kasih tahu nanti. Kita minta healthy people untuk download dulu ya. Ya, betul. Silakan summary-nya Ya. Dr. Hendra. Ya, jadi untuk mencegah happy hypoxia adalah sangat penting sekali kita mengenali pertama gejala penyakit COVID Pak Winston yang pertama. Yang kedua kita harus memonitor saturasi oksigen kita, karena kita nggak tahu kapan kita terinfeksi. Jadi dengan memonitor kadar oksigen kita, maka kita akan lebih terbebas dari keterlambatan seandainya kita terjangkiti oleh happy hypoxia. Seperti itu Pak. Terima kasih. Healthy people yang mau download silakan download sini My Alkes di gadget healthy people masing-masing. Baik, healthy people, dengan senang hati kami akhiri webinar My Alkes pada petang hari ini. Apa yang kami sajikan semoga bermanfaat dan bagi kelangsungan kesehatan bangsa dan negara kita. Dengan ini kami akhiri pertemuan kita pada saat ini. Saya Winston. Saya Endra. Selamat petang. Salam sehat.